Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selamat siang teman-teman peserta dan panitia pelatihan UPK FEB Undip dengan tema Introduction to SEM with Amos. Izinkan saya, Ilham, selaku MC untuk membawakan acara pada siang hari ini. Sebelum memulai acara, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar menunjang acara dapat berjalan dengan lancar. Berdoa dipersilahkan. Berdoa tidak pernah selesai. Oke, teman-teman, sebelum memulai acara, mungkin saya akan membacakan beberapa tata tertib yang perlu teman-teman patuhi ketika mengikuti pelatihan UPK FEB Undip. Yang pertama, peserta diharapkan untuk bergabung dalam Zoom meeting 10 menit sebelumnya untuk meminimalisir kendala. Link Zoom meeting akan dilampirkan di grup pelatihan. Yang kedua, peserta diharapkan on-cam selama acara berlangsung untuk keperluan dokumentasi dan harap untuk mute mikrofon agar tidak mengganggu pembicara maupun peserta lain. Ketiga, peserta menggunakan virtual background yang telah dibagikan oleh panitia pada grup pelatihan dengan format penamaan Zoom peserta _nama _instansi. Contoh penamaannya peserta _dian _undip. Yang keempat, peserta diperbolehkan bertanya ketika sesi pelatihan sedang berlangsung dengan ketentuan raise hand terlebih dahulu atau menulis di kolom chat. Yang terakhir, peserta wajib mengisi presensi maupun lembar evaluasi melalui link yang akan dibagikan oleh panitia selama acara berlangsung sebagai acuan dalam pembuatan sertifikat. Peserta dimohon untuk mematuhi tata tertib ini agar acara dapat berjalan dengan lancar. Sebelum memulai acara, saya akan membacakan susunan acara yang akan kita laksanakan. Yang pertama ada pembukaan, kedua langsung kepada materi, lalu kemudian sesi tanya jawab, kemudian ada penutup. Oke, sebelumnya mungkin apa sih yang akan kita lakukan pada pelatihan kali ini? Saya akan menjelaskan sedikit overview soal materi yang akan dibawakan oleh pemateri kita. Yang akan dibawakan adalah Structural Equation Modeling atau SEM, yang merupakan suatu teknik analisis statistik yang memiliki kemampuan untuk menganalisis pola hubungan antara variabel laten yang tidak dapat diukur secara langsung dan indikatornya. Kelebihan metode SEM selain bisa digunakan untuk menguji validitas dan reliabilitas suatu instrumen, juga bisa untuk menguji pengaruh variabel eksogen terhadap variabel endogen. Dan kita akan menggunakan metode SEM ini dengan software besutan IBM, yaitu Amos, yang merupakan software yang paling banyak digunakan pelajar dan peneliti dalam aktivitas akademik dan penelitian. Nah, pasti teman-teman semua sudah nggak sabar untuk melaksanakan pelatihan pada siang hari ini nih. Tujuan dari pelatihan ini tidak lain adalah supaya peserta dapat mengenal alat statistik dengan metode SEM atau Structural Equation Modeling dengan software Amos dan memahami praktek penggunaannya. Kemudian peserta juga diharapkan dapat mengenal pola berpikir secara ilmiah dengan belajar analisis data melalui pelatihan ini. Nah, lebih lanjut mungkin akan dijelaskan oleh pematerinya. Mbak Kak Nanda Hamidah bisa bergabung bersama saya mungkin. Halo ya. Kak. Halo Kak Ilham. Ya, inilah pemateri pada siang hari ini. Kak Nanda Hamidah adalah asisten UPK yang sudah cukup berpengalaman pada kegiatan pengolahan data. Untuk selanjutnya mungkin langsung saja saya serahkan kepada Kak Nanda sebagai pemateri. Sekali lagi saya ingatkan teman-teman bisa untuk mengaktifkan kamera dan mengaktifkan mikrofon apabila ingin bertanya dengan raise hand terlebih dahulu atau langsung bertanya pada kolom chat. Waktu dan tempat saya persilahkan kepada Kak Nanda. Ya, terima kasih Kak Ilham. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, saya akan menyampaikan materi pengolahan data menggunakan SEM Amos versi 23. Sebelumnya saya akan share screen. Sebentar ya.
Apakah udah ini terlihat, teman? Sudah terlihat, Kak. Suara saya jelas ya, Kak Ilham? Jelas. Nah, sebelumnya kita kenalan dulu nih sama Amos dan Sam Amos ini. Tadi seperti yang udah dijelasin Kak Ilham juga, jadi Amos ini program statistik yang dapat digunakan untuk menganalisa data dengan teknik SAM. Kemudian, apa sih struktur equation modeling itu? Nah, ini tuh teknik analisis multivariat generasi kedua yang menggabungkan analisis faktor dan jalur sehingga memungkinkan peneliti menguji dan mengestimasi secara simultan hubungan antara multiple exogen dan endogens dengan banyak indikator. Nah, dengan SAM ini kita itu bisa menguji dua model, yaitu saat yang pertama model struktural untuk menguji hubungan antara variabel eksogen dengan variabel laten. Nah, sebelumnya sedikit tambahan, kalau di Amos untuk penyebutan variabel independen itu digunakan variabel eksogen. Kemudian untuk variabel dependen menggunakan variabel endogen. Kemudian untuk SAM ini bisa menguji model measurement yang digunakan untuk menguji hubungan antara variabel laten dengan indikatornya. Nah, pada pelatihan kali ini ada dua jenis pengukuran variabel yang akan kita coba praktekkan nantinya, itu ada pengukuran observed sama pengukuran unobserved. Nah, pengukuran observed ini merupakan variabel yang dapat diukur secara langsung, contohnya panjang, berat, pendapatan, dan lain-lain. Kemudian pengukuran unobserved yaitu variabel yang tidak dapat diukur secara langsung, melainkan melalui indikator atau ciri-ciri. Nah, biasanya untuk penelitian di misal Departemen Manajemen, misal pemasaran atau MSDM, di penelitiannya itu menggunakan kuesioner yang dibagikan kepada objek penelitian. Jadi data penelitian yang akan diolah diperoleh melalui kuesioner. Misalnya ini ada kepuasan kerja, komitmen karyawan, loyalitas pelanggan, dan lain-lain. Nah, untuk pelatihan kali ini, kita memakai contoh judul penelitian analisis pengaruh motivasi kerja dan budaya organisasi terhadap kinerja karyawan dengan kepuasan kerja sebagai variabel intervening, studi pada karyawan perusahaan X. Nah, nanti kita akan mencoba membuat model seperti di gambar ini. Untuk yang oval ini variabel eksogen, kemudian X1 sampai X6 itu merupakan indikator dari masing-masing variabel. Ini untuk error, untuk kepuasan kerja dan kinerja karyawan ini, kita misalkan sebagai variabel unobserved, jadi dia tidak memiliki indikator. Jadi langsung errornya memakai Z, gitu. Oke, kita langsung aja ke prakteknya. Teman-teman yang punya aplikasinya bisa langsung ikut praktekin sambil buka modulnya juga dan data yang akan diolah. Untuk teman-teman yang belum punya aplikasinya bisa menyimak. Sampai sini kira-kira ada yang mau bertanya nggak ya? Sebelum kita langsung praktek. Kalau nggak ada, langsung praktek. Teman-teman bisa buka aplikasinya dan modul. Oke, kita mulai ya. Nah, ini untuk tampilan awal dari aplikasi Amos-nya. Ini kan masih landscape. Supaya kita ngerjainnya enak, kita bisa ubah menjadi landscape lewat ini, view, kemudian interface properties. Nah, kemudian pilih paper size, pilih yang landscape A4, kemudian apply. Oke. Nah, langkah selanjutnya itu kita untuk menggambar variabelnya. Untuk variabel unobserved itu memakai bentuk yang oval ini. Ini untuk variabel
eksogen. Nah, seperti ini. Kemudian untuk menggambar indikatornya, menggunakan ini, draw a latent variable. Kita klik, terus kita tempatkan kepada oval ini, bentuk yang oval, sampai warnanya berubah menjadi merah. Kemudian kita klik, klik. Sebelumnya ada yang terlewat, saya tampilkan dulu data yang akan diolah nantinya. Nah, ini udah di-share di grup juga ya. Nah, data yang akan diolah nantinya itu ini, untuk X1 sampai X3, ini indikator dari variabel yang pertama, kemudian X4 sampai X6 untuk variabel eksogen yang kedua, kemudian Y1 untuk variabel endogen yang pertama, Y2 untuk variabel endogen yang kedua gitu. Nah, kita kembali ke aplikasinya. Nah, jadi karena variabel yang pertama ada 3 indikator, jadi kita klik 3 kali untuk meletakkan indikatornya. Untuk gambar variabel yang kedua, kita cukup bisa copy. Ini kita select all object sampai warnanya berubah jadi biru. Kemudian klik duplicate object, terus kita bawa ke sini, ke gambarnya. Lalu kita klik, kita seret ke bawah, seperti ini. Nah, sudah, terus kita unklik lagi. Nah, ini kan masih ke atas ya indikatornya. Kalau mau di ini, bentuk ke bawah untuk gambar indikatornya, bisa kita rotasiin. Caranya klik ini, yang rotasi ini, kemudian ke bawah ke gambarnya, sampai berwarna merah, terus klik. Nah, sesuaiin mau tempatin ke sebelah mana. Ini cukup dari bawah aja. Terus kita kembali. Nah, kemudian dislike untuk mengembalikan ke warna hitam. Kemudian kalau sudah gambar yang 2 variabel ini, kita bisa mulai ke variabel selanjutnya, variabel endogennya. Karena tadi memakai variabel observed, jadi pakainya yang merah, yang kotak. Kita buat di sini. Nah, karena ada 2, jadi kita pilih duplikat aja. Kita pilih ini, lalu kita duplikat, kita klik, geser ke bawah, langsung tempatin di sampingnya. Kemudian kita pilih untuk errornya, klik. Untuk memindah tempatkan error Z ini, kita bisa klik sesuai tempat yang diinginkan. Yang satu juga, ini. Nah, langkah selanjutnya kita sambungkan pengaruh untuk konstruk-konstruknya. Di sini. Jadi ini sampai berwarna merah, variabel yang pertama, ke variabel yang dituju sampai berwarna hijau baru dilepas. Lakukan yang sama untuk semuanya. Ini. Nah, untuk variabel eksogennya, kita bisa pakai yang ini, double ini, kemudian dari bawah ke atas. Nah, seperti ini.
Nah, ini karena masih belum rapi, bisa kita touch up biar auto rapi. Seperti ini. Nah, sampai sini ada yang terlewat atau ingin diulang atau ada yang ingin bertanya? Bisa resen ya kalau mau tanya dulu. Kalau nggak ada, saya lanjut kembali. Nah, ini kan masih kosong nih. Kita kasih nama keterangan untuk tiap variabel dan indikatornya. Bisa lewat object properties atau di view. Di sini juga ada object properties. Bisa lewat langsung gambar di sini atau lewat view. Nah, seperti ini tampilannya. Kemudian kita mau ngasih nama yang mana dulu, kita klik. Misal kita mau ini dulu. Nah, sampai warna merah, baru kita kasih nama. Untuk nama variabelnya cukup ditulis di variabel name. Untuk variabel yang pertama, kita sesuaiin dengan contoh tadi, yaitu ada motivasi kerja. Nah, kalau teman-teman buat terus dirasa ukurannya tulisan kebesaran, bisa diatur di font size ini, bisa dipilih. Nah, ini pas ya, kita oke aja. Terus langsung lanjut kita klik untuk indikatornya. Klik. Nah, untuk indikator, tandai X1, terus dilanjut X2, X3, kemudian untuk yang bulat ini untuk error. E1, E2, E3. Nah, dilanjut variabel selanjutnya, itu ada variabel budaya organisasi. Terus indikatornya X4, X5, X6. Kemudian errornya, error 4, 5, error 6. Nah, selanjut ke variabel endogen untuk intervening. Di sini klik. Nah, untuk variabel yang observed, karena tidak memiliki indikator, jadi untuk namanya, kita variabel name-nya, kita kasih nama Y1, baru di variabel labelnya, kita kasih keterangan nama variabelnya. Di sini, kepuasan kerja. Nah, seperti ini. Semisal penelitian teman-teman ada yang tidak ada variabel observed, berarti nanti buatnya seperti di variabel sebelumnya yang ini, yang oval ini. Ini hanya untuk contoh, begitu. Terus ini karena observed, jadi errornya menggunakan Z1. Lanjut, ini kinerja Y2. Y2, kemudian kinerja karyawan. Nah, seperti ini. Kemudian errornya untuk observed Z1. Nah, seperti ini. Lalu kita close. Nah, ini modelnya udah jadi. Ini kan masih di pinggir gini ya, belum di tengah. Misal teman-teman mau ngatur posisi gambar ini, bisa pilih semua, select all object. Nah, sampai warna biru. Kemudian pilih move object yang ini. Nah, langsung ke gambar. Nah, ini bisa untuk menggeser-geser. Nah, seperti ini. Bisa kita sesuaiin biar rapi. Nah, seperti ini.
Nah, ini kan udah. Nah, untuk Amos, untuk masukin data mentah kita yang mau diolah, kita bisa masukin filenya lewat ini, file, data file, atau lewat menu di sini juga ada langsung, select data. Nah, kemudian pilih file yang mau kita masukin, klik file name. Kita cari data yang akan diolah. Nah, ini data contoh. Kemudian open. Nah, udah masuk datanya, sheet 1. Kemudian klik OK. Nah, ini kan sudah masuk nih datanya. Kemudian langkah selanjutnya, kita bisa view. Kemudian analisis properties. Kita ke output. Nah, kita centang semua. Ini, oke. Nah, jika udah, biar bisa diolah, kita harus save dulu gambar ini atau kerjaan kita di calculate estimate, analis, calculate estimate, terus kita save, kita kasih nama pelatihan Sam Amos. Oke, save. Nah, kita tunggu, ini masih proses. Nah, jika berhasil, ini akan muncul panah merah. Seperti ini. Kemudian kita klik yang merah. Nah, akan muncul hasil angka-angkanya. Kalau mau ngilangin angka-angka tadi, bisa klik yang tombol ini lagi. Nah, bisa kembali gitu. Kemudian untuk melihat hasilnya, kita bisa view, kemudian text output. Nah, data yang akan nanti kita gunakan di penelitian itu ada di estimate. Nah, di sini. Oh ya, sampai sini ada yang terlewat atau kurang jelas, teman-teman? Kalau nggak ada, lanjut ya. Nah, untuk ini, hasil regression ini akan digunakan untuk melihat signifikansi dari variabel, tiap indikator dari variabel yang digunakan. Untuk CR ini harus lebih besar dari 1,96. Nah, ini kan udah lebih dari 19,6 semua, berarti dapat dinyatakan signifikan dengan P kurang dari 0,05. Nah, bintang-bintang ini itu aslinya 0,00. Yang tampilan bintang gitu. Jadi, ini signifikan. Kemudian, untuk melihat uji validitas, kita bisa lihat di standar ini, di estimate, yang kita lihat dari indikator X1 sampai X6. Nah, ini 833 dan seterusnya. Ini lebih dari 0,05, berarti dia memiliki uji validitas yang baik. Jadi, sudah valid. Kemudian, untuk uji reliabilitas, kita menggunakan rumus. Teman-teman bisa buka modul untuk lihat rumusnya. Saya stop share dulu. Rumusnya ada di modul.
Di modul juga sudah tertera untuk rumus ini. Terlihat ya hasilnya. Nah, di sini kita menggunakan rumus konstruk dan varian ekstrak. Nah, di sini sudah saya siapkan untuk perhitungannya biar cepat dan mudah. Ini data ini yang diperoleh dari proses pengolahan di AMOS tadi, yang estimate tadi. Nah, kita ambil datanya yang indikator X1 sampai X6, kita masukin ke sini. Nah, X1 sampai X3 ini merupakan indikator dari variabel motivasi kerja. Jadi, kita bisa masukin motivasi kerjanya. Yang X1, indikator 1, 0,833. X2, 0,917. X3, 0,658. Nah, untuk loading, ini sudah ada rumusnya. Caranya sama dengan kolom C4, kita pangkat 2. Nah, seperti ini. Seperti ini. Kita tarik ke bawah aja, biar nggak usah mengulang seperti ini. Nah, ini auto. Kemudian untuk rumus error, sama dengan 1 min kolom C4. Nah, seperti ini. Enter. Kita drag ke bawah. Nah, seperti ini. Ini diulang untuk variabel budaya organisasi. Biar cepat, ini sudah disiapkan seperti ini. Sama rumusnya. Dipangkat dan 1 main indikatornya. Kemudian, kita isi sum of standard loading dan sampai sum of error-nya. Sama dengan sum, kita drag, enter. Nah, seperti ini. Dilanjut. Drag, enter. Sum error. Drag, enter. Nah, seperti ini. Untuk variabel budaya organisasi, caranya juga sama untuk sum-nya. Seperti ini. Nah, kita langsung ke perhitungan dengan rumusnya. Untuk construct reliability, kita di sini sama dengan rumusnya sum standard loading pangkat 2. Nah, kita sum di sini, klik pangkat 2 dibagi dalam kurung sum standard loading pangkat 2 ditambah sum error, kita kurung tutup, enter. Nah, seperti ini. Kita tampilkan 3 digit aja. Nah, seperti ini. Kita ulang untuk budaya organisasi. Teman-teman, biar cepat bisa juga ini langsung di Ctrl C. Kita kopas untuk uji constructability di budaya organisasi seperti ini. Nah, hasilnya langsung seperti ini. Sama, caranya sama, rumusnya. Kemudian ke varian ekstrak, kita di sini sama dengan sum standard loading pangkat 2 dibagi
Sama dengan standar loading pangkat 2 ditambah L. Nah, seperti ini. Kita tampilkan 3 digit aja. Nah, seperti ini. Bisa kita kopas untuk variabel budaya organisasinya. Nah, seperti ini. Nah, untuk interpretasinya, ini sudah ada tanda. Jika constructability-nya lebih besar dari 0,70, maka dia sudah sesuai kriteria. Varian ekstraknya lebih dari 0,50. Jadi, dapat disimpulkan udah memenuhi kriteria untuk varian ekstrak gitu. Nah, untuk langkah selanjutnya, kita ke uji goodness of fit. Kita kembali ke aplikasi Amos. Nah, ini. Kita klik aja dulu. Nah, kemudian untuk uji goodness of fit, kita bisa klik figur caption yang kuning ini, betul. Klik bawa ke gambar. Nah, ini bisa teman-teman sesuaiin mau ditempatkan di atas atau di bawah. Klik. Nah, seperti ini tampilannya. Nah, untuk opsi ini lebih baik kita pilih yang left align, karena kalau center nanti dia auto di tengah dan nggak bisa digeser, jadi kita pilih ini. Nah, untuk captionnya, ini ada rumusnya, sudah tertera juga di modul, teman-teman bisa sambil buka. Sebentar, saya share juga. Nah, seperti ini. Nah, ini rumus untuk uji goodness of fit. Kita coba masukkan. Kita kasih judul dulu, biar ada keterangannya. Nah, seperti ini. Lalu kita lanjut ke rumus ini. Chi-square garing C-min, kita masukin. C-min. Nah, ini kita lakukan hal yang sama sampai beberapa kategori ini yang kita perlukan terisi semua di sana. Probability, P. Nah, seperti ini. Nah, ini kita coba buat contoh 3 gitu ya. C-min, DF, C-min, DF. Coba kita koreksi. C-min, DF, C-min, DF. Nah, kita untuk latihan kita coba 3 aja dulu.
Nah, untuk fontnya yang akan ditampilkan ini kita juga bisa milih mau besarnya seberapa, terus ingin tebal atau italik, itu bisa kita pilih. Ini kita oke. Nah, nanti hasilnya akan seperti ini. Nah, karena ini di atas, kalau teman-teman mau pindah, bisa kita pilih slide dulu. Bisa kita move object. Nah, misal teman-teman mau pindah di bawah atau di atas, bebas. Kita coba dulu. Nah, ini kan udah muncul nih. Ini kita coba 3 aja ya buat contoh. Terus kita ke analyze. Lanjut ke calculate estimate. Kita tunggu. Nah, udah muncul warna merah ini, panah ke atas. Kita klik. Nah, seperti ini. Nah, nanti hasilnya akan muncul angka-angkanya seperti ini, diuji goodness of fit-nya. Nah, untuk hasil lainnya, itu sudah ada di modul, untuk teman-teman bisa mau lihat. Nah, seperti ini. Ini beserta kriterianya. Juga sudah disertakan batas persyaratan untuk goodness of fit-nya. Jadi teman-teman tinggal masukin hasilnya, terus kita sesuaikan apakah ini lebih besar atau lebih kecil, kemudian diinterpretasikan kesimpulannya seperti itu. Nah, sampai sini kita tinggal interpretasiin hasil dari pengujian data kita melalui AMOS tersebut. Nah, dilihat pada tabel yang di pengolahan data yang di awal tadi, yang buat signifikansi, validitas itu. Nah, kita bisa lihat di tabel ini. Nah, yang kita lihat itu hanya pengaruh ini, motivasi kerja terhadap Y1, budaya organisasi terhadap Y1, seperti itu, yang sesuai dengan hipotesis kita. Nah, ini sudah ada di modul ya, teman-teman bisa perhatiin, nanti juga bisa dibuka lagi kalau ingin lihat. Jadi CR-nya lebih besar dari 19,67 untuk motivasi kerja terhadap Y1 gitu ya. Jadi kalau P-nya lebih kecil dari 0,05. Jadi hipotesisnya diterima untuk signifikan. Tadi belum ditampilin untuk hipotesisnya, bisa kita lihat dulu. Ini hanya contoh ya teman-teman, untuk praktek aslinya. Tidak jauh beda, cuma di permainan olah kalimatnya aja yang beda gitu. Nah, seperti ini. Jadi, seperti yang kita tahu ya, untuk penelitian skripsi kan untuk membuktikan hipotesis kita. Jadi, kita sudah susun teori, hipotesis, kemudian melalui olah data ini kita membuktikan atau menguji hipotesis yang ingin kita teliti.